Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perancangan dan implementasi kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan, kalau kita lihat definisinya, kebijakan keamanan mencakup seperangkat aturan, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan untuk melindungi aset organisasi dan menjaga keamanan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan perancangan, implementasi, dan pemantauan kebijakan yang relevan, serta melibatkan keseluruhan anggota organisasi dalam menjaga keamanan dan melindungi aset-aset organisasi dari ancaman dan serangan. Pengenalan tentang kebijakan keamanan merupakan langkah awal yang penting dalam memahami dan menerapkan aspek keamanan dalam sebuah organisasi atau sistem. Kebijakan keamanan adalah seperangkat aturan, prosedur, pedoman yang ditetapkan untuk melindungi aset dan menjaga keamanan organisasi dari ancaman serangan. Nah, dalam era digital berhubung secara global seperti sekarang, kebijakan keamanan menjadi semakin penting. Organisasi harus menghadapi berbagai macam risiko keamanan, termasuk risiko cyber, pencurian data, akses tidak sah, ancaman lainnya dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Kita lihat perbedaan antara kebijakan, standar, paduan, dan prosedur. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang biasanya dibuat oleh manajemen senior menjadi elemen dasar bagi penerapan kebijakan keamanan. Standar merupakan penggunaan metodologi yang seragam untuk perangkat keras, perangkat lunak dengan teknologi tertentu. Nah, standar ini merujuk kepada standarisasi di mana perusahaan dapat menerapkan metodologi yang seragam digunakan untuk kontrol keamanan yang bersifat wajib. Kemudian wajib untuk dilaksanakan. Kemudian panduan merupakan rekomendasi dari tindakan maupun operasional yang ditujukan kepada pengguna. Panduan ini mengacu pada metodologi yang digunakan oleh perusahaan dan bersifat tidak wajib untuk dilaksanakan. Panduan ini dapat digunakan sebagai suatu cara mengembangkan sebuah standar. Prosedur merupakan langkah-langkah detail yang perlu diikuti untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tujuan dari implementasi prosedur adalah menyediakan langkah detail yang dilakukan oleh setiap orang dalam mengimplementasikan kebijakan, standar, dan panduan telah dibuat sebelumnya. Baseline yang merupakan tingkat terendah dari keamanan yang dibutuhkan sebelum arsitektur keamanan dikembangkan. Biasanya baseline digunakan sebagai acuan pembuatan sebuah standar. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan keamanan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi organisasi dan semua pihak yang terlibat. Kebijakan ini mengarah pada perlindungan aset agar seperti data, informasi, rahasia, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan juga bertujuan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku seperti kebijakan umum perlindungan data, General Data Protection Regulation. Kemudian dalam pengenalan kebijakan keamanan penting juga melibatkan seluruh stakeholder dari manajemen hingga karyawan agar semua pihak memahami pentingnya keamanan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan organisasi. Komunikasi yang efektif dan pelatihan keamanan yang tepat juga merupakan faktor penting dalam pengenalan kebijakan. Nah, dalam era yang terus berkembang dan berubah dengan cepat ini, kebijakan keamanan harus menjadi prioritas utama bagi organisasi. Dengan pengenalan yang tepat, perancangan dan implementasi kebijakan keamanan yang efektif dapat membantu melindungi organisasi dari ancaman dan serangan serta menjaga kepercayaan dan kesinambungan bisnis. Kemudian pentingnya perancangan dan implementasi kebijakan keamanan. Pertama itu melindungi aset organisasi, ya. Aset organisasi baik dalam bentuk digital maupun non digital, ya. Tapi terutama dalam bentuk digital kalau dalam segi kebijakan keamanan. Kemudian mengurangi risiko keamanan, ya. Risiko keamanan berarti beberapa kemungkinan yang terjadi apabila kita assessment, ya, kalau kita merujuk melihat risiko-risiko apa yang akan terjadi dari sebuah sistem. Nah, kita perlu melihat kemudian dengan penerapan kebijakan itu diharapkan risiko keamanan bisa dikurangi. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan dan standar, ya. Dengan adanya kebijakan ini standar keamanan seharusnya lebih tinggi karena adanya sebuah peraturan yang tentunya diterapkan pada sebuah organisasi dan diharapkan kepatuhan terhadap standar itu bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan kesadaran keamanan karyawan, ya.
kemudian meningkatkan keandalan sistem dan infrastruktur ya. Dengan adanya standar, maka bisa kelihatan sistem kita sudah standarnya sudah sesuai belum ya. Nah, itu bisa kita merujuk ke salah satu standar ya, contohnya pakai ISO, misalnya ISO 27001 misalkan, standar keamanannya bagaimana. Kemudian mempertahankan reputasi dan kepercayaan ya. Karena apabila sebuah organisasi ya, bisa keamanannya kurang atau bisa hack oleh orang, maka reputasinya akan turun ya, tingkat kepercayaan juga akan menurun. Nah, kebijakan keamanan yang baik melalui beberapa fitur ya. Pertama-tama ringkas dan jelas ya. Sebuah kebijakan keamanan harus ringkas dan jelas ketika mereka dibutuhkan ya. Yang mudah untuk diterapkan fitur yang ada. Kebijakan yang rumit dan sulit justru akan susah dipahami oleh pegawai dan lain-lain. Ini dapat diterapkan dan bermanfaat ya. Kebijakan yang tulis dan didesain sebagaimana mungkin dapat diterapkan sebagai bagaimana dalam secara ekonomi. Organisasi harus memperhatikan kebijakan ekonomi yang tetap terkait keamanan dan organisasi dapat dimiliki ya. Kemudian itu realistis, kebijakan harus berdasarkan praktis dan kenyataan, menggunakan hal asumsi dan kebijakan dalam nanti menghasilkan dengan konsisten dapat ditangguhkan secara prosedural dan kebijakan harus ramah kepada karyawan untuk bisa memahami bagaimana adaptasinya. Kemudian menghukum dalam regulasi. Kebijakan diimplementasikan harus sesuai dengan hukum aturan dan regulasi yang ada. Kemudian langkah-langkah perencanaan kebijakan keamanan. Pertama itu mengidentifikasi kebutuhan keamanan. Lihat apa-apa saja yang kita butuhkan di dalam penerapan kebijakan mulai dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian sistem yang diimplementasikan, kemudian apa yang perlu dikerjakan, itu semuanya harus tetap. Kemudian analisis
kebijakan keamanan